Halo semuanya, selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa doktoral dan para peneliti hebat. Langsung aja nih kita masuk ke inti sesi ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu kerangka kerja riset yang menurut saya sangat krusial. Dan saya harus perjelas dari awal ya, materi yang akan kita kupas tuntas hari ini adalah tulis buatan Werner R. Murhadi. Sekali lagi, biar kita sama-sama ingat fondasi utamanya, panduan komprehensif ini 100% merupakan tulis buatan Werner R. Murhadi. Oke? Jadi, mari kita serap ilmunya bareng-bareng. Coba deh, jujur tanyakan ke diri Anda sendiri. Kenapa sih banyak banget proposal riset yang brilian, yang udah capek-capek ditulis berbulan-bulan, ujung-ujungnya ditolak mentah-mentah sama jurnal Scopus Q1? Nah, sebagai mentor yang sering banget mendampingi teman-teman peneliti, saya tuh ngelihat ada satu pola yang jelas banget. Jurnal nolak itu seringkali bukan karena ide Anda jelek loh, sama sekali bukan. Penolakan itu biasanya terjadi cuma karena kita gagal menyambungkan titik-titik logis di dalam desain riset kita sendiri. Argumennya, putus di tengah jalan. Nah, supaya proposal Anda berikutnya benar-benar anti peluru, ini peta perjalanan kita di sesi ini. Kita akan mulai dari 5 pilar riset ilmiah, terus membedah taksonomi gap miles, dari masalah ke kebaruan, lanjut ke pertanyaan dan kontribusi riset, dan yang terakhir, kita lihat aplikasi konkretnya lewat sebuah studi kasus. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, 5 pilar riset ilmiah. Selama ulasan ini, saya pengen Anda bayangin kalau Anda tuh lagi ngebangun sebuah jembatan besar. Jembatan vital yang menghubungkan area pengetahuan yang belum pernah terpetakan sebelumnya. Kelima pilar utama jembatan itu ada di sini. Research gap, research problem, novelty, research question, dan contribution. Kesalahan paling fatal dari peneliti pemula tuh apa coba? Mereka sering nganggap kelima hal ini tuh cuman sekedar kotak centang yang berdiri sendiri-sendiri. Padahal, kelima pilar ini ibarat rantai baja yang saling mengikat. Kalau satu pilar aja goyah, wah jembatan riset Anda bisa langsung ambruk di depan mata reviewer. Kalau kita perhatiin lebih dekat dua fondasi awal ini, ngebangun jembatan kan selalu dimulai dari nemuin jurang fisik yang nyata dulu kan? Nah, itulah research gap kita. Tapi, nemuin jurang aja tuh nggak cukup. Kita harus cari tahu siapa sih orang-orang yang menderita atau bahkan terlantar gara-gara jurang itu ada. Itulah research problemnya. Jadi dua hal ini benar-benar nggak bisa dipisahkan. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua, membedah taksonomi gap miles. Sebelum kita mulai ngecor fondasi jembatan, kita wajib banget mengukur dan mendiagnosis jurang tadi pakai alat analisis yang terstruktur. Definisi di sini kelihatannya mendasar, tapi loh sering banget diremehin. Research gap itu intinya adalah ruang kosong yang belum diisi sama penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini harus dicari secara sistematis ya, lewat kajian literatur yang kritis. Ingat baik-baik poin ini. Kalau Anda nggak bisa mendokumentasikan ruang kosong ini dengan bukti yang kuat, riset Anda itu literally nggak punya legitimasi buat hidup dan diakui di komunitas ilmiah. Nah, ini dia alat bantu diagnosis super keren dari Miles di tahun 2017. Miles ngebagi gap jadi 7 tipe spesifik. Mulai dari evidence gap kalau ada temuan yang saling bertentangan, sampai population gap di mana ada kelompok populasi tertentu yang malah dicuekin. Bagian paling jenius dari taksonomi ini tuh strateginya. Anda nggak harus cuma milih satu gap loh. Bayangin kalau Anda gabungin beberapa gap yang saling menguatkan. Misalnya nih, Anda pakai metodologi yang belum pernah dipakai, terus diuji di populasi negara berkembang yang selalu diabaikan. Wah, Anda baru aja bikin sebuah justifikasi yang hampir mustahil buat dibantah sama reviewer manapun. Lanjut yuk, kita geser ke bagian ketiga, dari masalah ke kebaruan. Di titik ini nih, kita harus ngebuktiin kenapa jurang yang kita temuin tadi tuh bener-bener bisa ngubah hidup. Coba bandingin dua sisi ini. Gap itu seringnya cuma berupa pernyataan datar kayak gini. Belum ada loh yang meneliti X. Ya ampun, itu nggak bikin reviewer simpati sama sekali. Beda ceritanya sama problem. Problem itu ngasih nyawa dan urgensi. Jadi bunyinya, karena X ini nggak diketahui, para pembuat kebijakan tuh bikin keputusan membabi buta yang ujung-ujungnya ngerusak. Kelihatan kan bedanya? Gap itu cuma wujud jurang fisiknya, sementara problem itu dengerin jeritan orang-orang yang telantar gara-gara nggak ada jembatan di situ. Ini langsung membawa kita ke definisi formal dari research problem itu sendiri. Pernyataan masalah Anda tuh nggak boleh lembek. Ia harus secara eksplisit nunjukin apa sih konsekuensi fatalnya kalau pertanyaan riset ini dibiarin ngambang nggak terjawab. Anda harus nunjukin secara akurat siapa sebenarnya yang paling dirugikan dari ketidaktahuan ini. Terus, setelah Anda berhasil memaparkan masalah yang bikin merinding itu, siap-siap deh buat pertanyaan sakratik yang paling horor. Reviewer jurnal Anda bakal natap tajam dan nanya, terus kenapa? So what? Emangnya apa sih yang benar-benar baru dari riset Anda ini?
Jawaban pamungkas Anda ada di pilar ketiga, novelty atau kebaruan. Novelty ini adalah aspek orisinil yang bikin riset Anda tampil beda dari semua karya yang udah ada sebelumnya. Literally, ini adalah jiwa dari riset Anda. Balik ke analogi jembatan kita tadi, novelty ini tuh desain rekayasa teknik brand new yang benar-benar belum pernah ada di muka bumi, yang Anda ajuin khusus buat ngebangun jembatan demi nyelesain masalah tadi. Oke, kita masuk ke tahap konstruksi nih, bagian keempat, pertanyaan dan kontribusi riset. Ini dia fase konstruksi akhir dan momen di mana jembatan kita mulai beroperasi. Research question atau pertanyaan riset ini ibarat cetak biru Anda. Ia harus super spesifik dan bisa diukur. Kenapa sih kita butuh cetak biru operasional yang sedetil ini? Karena dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya bakal nuntun Anda saat ngumpulin data buat ngebuktiin dan memverifikasi desain rekayasa atau kebaruan yang baru aja Anda klaim tadi. Habis itu, sampailah kita di pilar kelima, contribution atau kontribusi. Inti dari kontribusi adalah nilai tambah. Kalau divisualisasikan, ini adalah momen magis saat orang-orang akhirnya bisa nyebrang dengan aman melewati jembatan yang Anda bangun. Ini adalah warisan dari penelitian Anda, mengubah sesuatu yang tadinya gelap gulita buat dunia menjadi sebuah pengetahuan atau praktik baru yang benar-benar kokoh. Hubungan antara pertanyaan riset dan kontribusi ini sifatnya mutlak ya. Setiap kali Anda punya pertanyaan riset yang udah dijawab, itu otomatis harus ngasilin kontribusi yang bisa Anda klaim. Artinya setiap satu aja pertanyaan riset yang sukses Anda jawab lewat proses ilmiah, itu harus, dan saya ulangi ya, harus langsung membuahkan kontribusi, entah itu secara teoretis maupun praktis. Anda tuh nggak bisa tiba-tiba ngaku punya kontribusi kalau hal itu nggak berakar dari rumusan pertanyaan riset Anda di awal. Nah, biar makin nempel, kita sampai di bagian kelima, aplikasi konkret lewat studi kasus. Saya tahu banget, ngomongin teori doang tuh kadang kerasa ngawang-ngawang kan? Jadi, saya bakal keluarin satu cetak biru dari dunia nyata, biar Anda bisa ngelihat langsung gimana kerangka kerja ini beroperasi secara utuh. Studi kasus kita ini ngebahas topik yang lagi panas-panasnya, transformasi digital. Spesifiknya nih, tentang Digital Mediated Dynamic Capabilities pada UKM manufaktur di Indonesia. Yuk kita bedah, gimana riset ini ngebangun fondasinya dari nol? Masih ingat taksonomi Miles tadi kan? Nah, studi ini tuh gila banget. Mereka dengan brilian menumpuk 4 gap sekaligus. Pertama, ada G2 Knowledge Gap, karena area ini beneran belum disentuh. Terus ada G4 Methodological Gap, karena mereka pakai pendekatan mixed methods. Ditambah lagi G6 Theoretical Gap, karena teori yang ada selama ini cuma cocok buat perusahaan raksasa, bukan buat UKM. Dan terakhir G7 Population Gap, karena UKM di negara berkembang kayak Indonesia ini emang sering banget dilupain di literatur global. Numpuk 4 kelemahan literatur kayak gini tuh otomatis nyiptain justifikasi yang practically nggak mungkin berani diabaikan sama reviewer. Berbekal gap yang super solid itu, lahirlah pertanyaan riset ini. Coba perhatiin deh, gimana research question ini dengan sangat presisi nembak ruang kosong tadi. Pertanyaannya menyelidiki mekanisme tentang gimana sih transformasi digital itu bisa mengamplifikasi kapabilitas dinamis spesifik pada UKM yang kita tahu sendiri sumber dayanya sangat terbatas. Kelihatan banget kan semua elemennya benar-benar sinkron? Dan bam, jembatan pun berhasil berdiri megah. Riset ini ngasih kontribusi yang benar-benar real. Secara teoretis, mereka ngelahirin model baru yang disebut DMDC yang otomatis memperluas literatur yang ada. Dan secara praktis, mereka ngasilin indeks maturitas yang bisa langsung dipakai sama para manajer UKM dan juga pengambil kebijakan di kementerian. Coba bayangin, mulai dari cuma sekedar jurang kosong, berakhir jadi sebuah solusi nyata yang utuh. Keren banget kan? Sebelum ulasan ini berakhir, saya mau ngebagiin satu wisdom yang dalam banget nih. Ini tips emas dari Werner R. Murhadi. Problem harus menyakitkan. Maksudnya gini loh, pas Anda lagi nulis masalah riset, Anda tuh harus bisa ngebikin pembaca dan reviewer ngerasa kalau nyuekin masalah ini dan ngebiarinnya terus menggantung adalah sebuah dosa ilmiah. Sesuatu kerugian praktis yang benar-benar nggak bisa diterima akal sehat. Rangkaian pembelajaran yang benar-benar brilian kan? Sebagai penutup ulasan kita, saya harus ngingetin kembali bahwa seluruh struktur dan kedalaman materi yang bikin kita melek hari ini adalah tulis buatan Werner R. Murhadi. Ya, kerangka ilmiah yang sungguh luar biasa ini murni merupakan tulis buatan Werner R. Murhadi.
Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan fondasi kelima pilar yang udah sekuat baja ini, gap apa yang bakal diseberangi sama jembatan riset Anda selanjutnya? Coba renungkan itu, rancang riset terbaik Anda, dan buatlah dunia membaca warisan pengetahuan Anda. Makasih banyak udah seru-seruan bareng di sesi bedah materi ini, dan pastinya selamat meneliti.